kita dalam bekerja mencari nafkah ini perhatikan 4 hal, kata Imam Athaillah Sakandari. Kalau kita mencari nafkah, bekerja, keluar dari rumah, kalau enggak perhatikan 4 hal ini, kita orang yang merugi. Tidak dihitung ibadah kerja kita, dihitung sia-sia. Yang dapat capek saja, penat, tertekan. Kalau enggak kerjakan 4 ini. Perhatikan 4 ini kalau kita bekerja. Pertama, kata beliau, dalam kita bekerja itu mencari nafkah, yang pertama perhatikan, satu, membantu orang yang baik. Jadi hasil kerja kita dapat uang itu, perhatikan satu, kalau dapat kita hasil dari kerja mencari dunia, maka satu, perhatikan orang baik. Kalau dapat uang itu harus kita salurkan kepada orang yang baik, orang yang soleh. Sedekahkan, bahasa kita ini, sedekahkan harta kita, hasil kerja kita, tentu yang halal, gitu, jangan yang haram, tentu yang halal, kasih sama orang yang baik. Siapa orang baik itu? Orang yang soleh. Maka sedekah kepada orang yang soleh jauh pahalanya lebih besar ketimbang sedekah pada orang yang tak baik. Walaupun sama-sama ibadah. Bapak Ibu punya uang, sedekah sama orang yang rajin sholat, sama sedekah orang yang tak pernah sholat, sama-sama susah. Tapi derajatnya lebih tinggi orang yang jaga sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan dalam kita bekerja itu harus melakukan sholat berjamaah. Jadi sesibuk apapun kita cari dunia, kerja, ngantor, berladang, jaga toko, apa saja aktivitas kita, jangan sampai sholat jemaah terlewatkan. Rugi kita. Rugi. Karena cari nafkah itu ibadah, sholat itu adalah jauh lebih ibadah. Umpamanya ada punya alasan, saya Ustaz ngantor nggak bisa, mepet waktunya untuk berjamaah. Nggak mesti jamaah itu di masjid, di musola, nggak mesti. Boleh jamaah itu di kantor, berdua pun boleh, asalkan sholatnya berjamaah. Sangat rugi kita kalau sholat itu tak berjamaah. Hilang sholat kita diterima oleh Allah. Paketnya untuk diterima itu hilang. Apa paketnya? Paket sholat kita diterima harus berjamaah. Itu sangat mudah Allah menerimanya. Tapi kalau kita sholat sendirian, harapan itu untuk diterima. Karena dihisapnya secara rinci. Yang ketiga, perhatikan, jauhi orang yang jahat. Dalam kita bekerja, jangan sampai kita berteman, sahabat sama orang yang jahat. Sebab kita ini ada mediasinya. Ada apa bahasa itu? Bahasa tubuh ini. Ada magnet. Kalau kita duduk berdua, ini perhatikan, kalau kita duduk berdua, kalau akhlak kita tak menonjol, maka pasti kita tiru akhlak teman duduk kita. Ini sudah magnet badan seperti itu. Kalau akhlak kita kalah, gitu kan? Tak kuat akhlak kita, pasti kita contoh akhlak teman duduk kita. Maka siapa yang paling kuat magnetnya, dia pasti ngikut orang teman duduk dia. Yang keempat, terakhir, perhatikan, bantu orang yang khusus. Tadi yang pertama kan bantu orang yang baik. Yang keempat ini bantu orang yang khusus. Siapa orang khusus ini? Orang-orang yang susah dalam segi ekonomi. Ini perhatikan. Kita dapat duit, hasil kerja kita, maka jangan lupa bantu orang-orang yang khusus tadi. Apakah kerabat kita lebih utama, atau tetangga kita, atau orang lain. Bantu orang yang susah. Sebab dari doa lisan orang yang susah itulah
dimudahkan jalan rezeki kita. Karena Allah menerima amal-amal kalian, kata Rasulullah dalam hadis, dari lemahnya orang-orang yang lemah. Jadi orang lemah itu kalau berdoa sangat mustajab doanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini perhatikan dalam kita bekerja. Maka dalam ibadah ini perhatikan keinginan tadi. Keinginan kita ibadah ini kemana arahnya? Apakah tujuannya lillah atau hawa nafsu? Seperti puasa tadi. Kalau nggak dia tunaikan ibadah yang wajib, dia seolah-olah ibadah, tapi ibadah dengan nafsu, bukan karena Allah. Cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Cukup. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang bertanya, yang kami persilahkan. Diiringi dengan qadha. Ya, cukup. Berkaitan dengan puasa qadha. Puasa qadha itu puasa ganti yang wajib. Yang wajib. Jadi kalau hukumnya kita puasa wajib, ini tak wajib berbuka puasa. Karena perintahnya lebih wajib lagi. Kalau berkaitan dengan sunnah, maka wajib kita berbuka. Makanya ada puasa yang haram bagi istri. Puasa mana itu? Istri itu haram puasa. Satu, istri puasa sunnah tanpa izin suami, ini haram hukum. Jadi kalau ibu-ibu mau puasa sunnah, kasih tahu suami dulu, bang saya hari ini puasa. Gitu. Takutnya nanti ketika pingin kita lagi puasa ribet nanti urusannya. Jadi harus izin. Berkaitan dengan puasa wajib tadi qadha, selama itu puasa wajib, maka kita tak diwajibkan untuk berbuka puasa. Karena itu utang. Utang itu hukumnya apa? Wajib dibayar. Kalau kita puasa qadha di hari Senin, maka tertunai dapat dua pahala. Satu pahala wajib, satu pahala sunnah. Di waktu hari yang puasa sunnah tadi, Senin atau Kamis. Cuman niat utamanya harus puasa qadha. Boleh dibarengi. Boleh dibarengi. Jadi hukumnya seperti itu. Hukumnya kalau kita ada yang kita tinggalkan yang wajib-wajib, itu kerjakan. Kerjakan saja. Nanti yang sunnah-sunnah tadi akan ngikut. Dapat pahalanya secara sempurna. Secara sempurna. Cukup, Ibu? Habis? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.